Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Dan Soleha, hari ini kita akan belajar tentang sikap disiplin atau keteladanan sikap disiplin yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihi salam. Anak-anak Ibu ada yang tahu atau ada yang kenal dengan Nabi Lut? Siapa ya Nabi Lut itu? Baik, kita akan menyimak kisahnya. Ya. Anak-anak, kalian harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Allah menciptakan semua makhluk yang ada di bumi itu berpasang-pasangan. Ada sapi yang betina, ada juga sapi yang jantan, ada unta betina, ada juga unta yang jantan. Semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan, termasuk manusia. Ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Tujuannya agar makhluk yang ada di bumi bisa meneruskan keturunan, bisa berkembang biak. Nah, maka laki-laki dan perempuan ketika sudah dewasa, seperti ayah dan bunda kita, dianjurkan untuk menikah agar mempunyai keturunan, mempunyai anak-anak. Seperti ayah dan bunda menikah lalu memiliki kalian sebagai keturunan dan anak-anak mereka. Nah, oleh karena itu Allah melarang manusia untuk melajang atau tidak mau menikah. Sebaiknya manusia menikah agar bisa meneruskan keturunan hingga keturunannya bisa menjadi keturunan yang soleh dan soleha yang memperjuangkan Islam, dakwah tentang Islam, menghafalkan Al-Quran, menebar banyak kebaikan sehingga Islam terus jaya menjadi agama yang bersinar. Nah, tapi ternyata kaumnya Nabi Lut itu punya kebiasaan jelek atau disebut dengan maksiat, kebiasaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaannya itu lelakinya
orang-orang yang laki-laki itu tidak mau menikah dengan perempuan. Mereka justru menyukai sesama laki-laki, tidak mau berpasang-pasangan seperti yang telah Allah takdirkan, Allah kodratkan. Kan Allah mengkodratkan atau mengatur bahwa laki-laki itu pasangannya perempuan. Tapi kaumnya Nabi Lut tidak mau. Mereka malah maunya pasangannya itu laki-laki juga. Tentu saja sebagai utusan Allah yang bertugas untuk menuntun manusia kepada jalan yang benar, Nabi Lut pun menasehati mereka, mengajarkan bahwa laki-laki dilarang memiliki pasangan yang laki-laki juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki ya pasangannya perempuan, harus menikah dengan perempuan. Tapi ternyata kaumnya Nabi Lut selain tidak mau berpasangan dengan perempuan, mereka juga senang berbuat maksiat yang lainnya, yaitu mereka suka melakukan kejahatan, merampok, membunuh, dan menganiaya sesama. Maka Nabi Lut pun selalu rajin dan disiplin untuk berdakwah kepada mereka, mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut selalu mengajak kaumnya agar beriman dan beribadah kepada Allah serta meninggalkan dosa-dosa atau perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kaum Nabi Lut justru tidak suka mendengar dakwah dan nasihat-nasihatnya Nabi Lut. Mereka malah berkata, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, jika sekiranya engkau memang orang yang benar." Mereka malah menantang Nabi Lut untuk mendatangkan siksaan Allah. Mereka tidak takut dengan siksaan Allah. Mereka tidak mau meninggalkan perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Lut pun malah dimusuhi oleh kaumnya. Akhirnya Nabi Lut berserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Beliau berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang telah berbuat kerusakan itu." Doa Nabi Lut ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 29. Lalu Allah pun mengabulkan permohonan dari Nabi Lut alaihi salam. Pada akhir tengah malam, Nabi Lut beserta 2 orang putrinya, anaknya yang perempuan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan cepat keluar dari kota, untuk meninggalkan kota di mana Nabi Lut tinggal. Hingga akhirnya ketika fajar menyingsing, bergetarlah dengan dahsyat bumi dan seisinya. Getaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi, dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu yang menghancurkan kota. Dan kota itu pun hancur beserta dengan seluruh kaum Nabi Lut yang durhaka. Itu dia kisah tentang Nabi Lut dan kaumnya yang durhaka, yang tidak mau mematuhi aturan Allah untuk berpasangan dengan perempuan ketika sudah dewasa. Mereka malah mau berpasangan dengan laki-laki. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ketika kelak nanti sudah dewasa, sudah menjadi orang yang besar, orang yang dewasa seperti ayah dan bunda, nanti ketika menikah harus menikah dengan perempuan, karena Allah telah menakdirkan, Allah telah mengatur laki-laki dan perempuan itu berpasangan, tidak boleh dirubah-rubah. Nah,
kita telah belajar bahwa Nabi Lut adalah nabi yang terpuji. Dialah utusan Allah, dan menyadari apa itu tugasnya sebagai utusan Allah, Nabi Lut selalu sabar membimbing umatnya kepada jalan yang benar. Nabi Lut menggunakan waktunya untuk selalu beribadah kepada Allah dan berdakwah, mengajak umatnya pada kebenaran dan meninggalkan perbuatan maksiat. Meskipun kaumnya menentang beliau tetap berdakwah dengan sabar. Kita harus menjadi anak yang disiplin, yang taat pada aturan Allah, yang disiplin belajar dan juga disiplin beribadah. Ya, itu dia pelajaran hari ini. Ibu berdoa semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan kepada kalian semua ya. Ibu tidak berikan tugas, dan semangat belajarnya anak-anak. Dadah. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.